Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri oleh sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadila, Kurniatri Royani, Dr. Tifa hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Selain itu, Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta politik berbau dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Jokowi diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polres Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidikan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Ya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga dimintai keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pemeriksaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya serta soal Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya disita polisi. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya.
Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Berikut Bapak. 11. Sebelumnya pada Senin lalu, Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus terkait laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Permohonan gelar perkara khusus menyusul peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Didampingi tim kuasa hukumnya, Roy Suryo mendatangi Mapolda Metro Jaya Senin 21 Juli lalu. Kedatangan Roy Suryo juga didampingi tim pembela ulama dan sejumlah aktivis. Kedatangan Roy Suryo untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Permohonan gelar perkara khusus ini menyusul peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan tanpa melibatkan pihak pelapor. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Barkrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Bareskrim itu sangat beririsan. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Pihaknya juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo diperiksa ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik pelapor. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan. Sementara itu, alumni UGM dan ahli digital forensik Rismon Syanipar kembali melaporkan Joko Widodo ke polisi. Laporan dilayangkan terkait tudingan berita bohong soal jurusan kuliah Jokowi dan dugaan manipulasi skripsi Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Syanipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Sebelumnya Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan.